Kita baru aja nih ngerayain pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Setiap kita nih pasti mengharapkan perbaikan dalam segala aspek kehidupan kita di tahun yang baru, ya kan? Nah, biasanya juga kita nih bakal merayakan pergantian tahun ini dengan berbagai perayaan. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih negara mana tuh yang pertama kali merayakan pergantian tahun di setiap tahunnya? Kali ini kita bakal berkenalan dengan negara yang pertama kali merayakan pergantian tahun di setiap tahunnya dan yang paling terakhir merayakannya. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kamu tahu cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Kalau sudah, mari kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, terlebih dahulu nih kita mengenal arti tahun baru. Nah, tahun baru sendiri adalah hari permulaan tahun, di mana biasanya dilakukan suatu budaya merayakan berakhirnya masa 1 tahun dan menandai dimulainya nih hitungan tahun selanjutnya. Hari tahun baru di Indonesia juga sama nih, jatuh pada tanggal 1 Januari seperti negara-negara lainnya di dunia. Karena memang Indonesia juga nih mengadopsi kalender Gregorian yang berasal dari kepausan pada tahun 1582. Sebelumnya ya, negara Inggris dan koloni Amerika masih merayakan tahun baru pada musim equinox, musim semi di bulan Maret. Namun baru nih di tahun 1752, Inggris dan koloni-koloninya akhirnya mengadopsi kalender Gregorian. Nah, kalender ini juga telah menjadi acuan internasional buat perjanjian kesepakatan, kontrak perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Tahun baru juga merupakan perayaan pergantian tahun di mana bumi telah mengorbit matahari selama 365 atau 366 hari. Kendati demikian, tahun baru di berbagai belahan dunia dirayakan dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita mulai nih membahas tentang negara yang pertama kali merayakan tahun baru di setiap tahunnya. Melansir dari National Geographic, negara pertama yang merayakan tahun baru di setiap tahunnya ternyata adalah Kiribati. Nah, Kiribati sendiri terletak di kepulauan di Samudra Pasifik. Kiribati terbentuk dari 33 pulau. Nah, salah satu dari pulau tersebut adalah Kiribati yang terletak di hampir tepat nih bagian selatannya Hawaii. Kiribati akan menikmati dan merayakan tahun baru pada saat Indonesia bagian barat menunjukkan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Artinya ya, Kiribati tepat selisih sekitar 7 jam dengan Indonesia. Kiribati juga memiliki presiden yang dipilih sama rakyat dari 3 sampai 4 kabinet terpilih oleh dan dari anggota legislatif nasional, yaitu Dewan Majelis Unikameral atau Maneaba ni Maungatabu. Nah, presiden di negara ini mampu menjabat hingga 3 kali masa jabatan yang masing-masing masa jabatannya itu selama 4 tahun. Jadi presiden di sini tuh maksimal cuma bisa jadi presiden selama 12 tahun. Nah, presiden di negara ini bisa memilih hingga sebanyak 10 menteri kabinet dari legislatif. Kiribati sendiri adalah negara dengan ibu kota dan pusat pemerintahan di Ambo, Bairiki, dan Betio. Kata Kiribati sendiri adalah terjemahan lokal nih dari bahasa Gilbert yang dilafalkan Kiribati. Negara ini didiami oleh orang Mikronesia dan sebagian besar nih mereka berbicara bahasa Gilbert atau I-Kiribati. Dan di daerah Tarawa penduduknya juga menggunakan bahasa Inggris. Penduduk Kiribati mayoritasnya beragama Katolik Roma dan sisanya meyakini Kiribati Protestan. Kelompok minoritasnya yakni pengikut Mormon dan Bahai. Dan terkait dengan pendidikan, ternyata pendidikan dasar diwajibin banget nih di negara ini. Tapi ya hanya siswa-siswa terpilih nih yang bisa mengikuti sekolah menengah yang dikelola sama gereja atau pemerintah setempat. Dan Kiribati sendiri juga menyelenggarakan pelatihan teknis dan pengajarannya sendiri. Masyarakat Kiribati sendiri memutuskan nih buat tetap konservatif dan menolak segala jenis perubahan. Dan nilai adat istiadat
serta ikatan leluhur pun masih mereka pegang kuat. Kegiatan memamerkan prestasi maupun kekayaan individu, nggak dianjurin banget di negara yang satu ini. Sementara musik dan tarian adat dianggap sebagai seni. Walaupun begitu, ternyata permainan voli dan sepak bola populer banget di negara yang satu ini. Negara yang terkenal dengan keindahan lautnya itu juga merupakan cagar laut terbesar di Pasifik Selatan. Luasnya aja nih sekitar 811 km persegi dan sebagian besarnya berbentuk atol daratan rendah atau terumbu karang dengan bentuk cincin. Kalau tertarik menjadi anggota masyarakat yang merayakan tahun baru lebih awal, maka jawabannya kalian harus mengunjungi Karibati ini. Karena kalau kalian ada di sana, kalian gak cuma merayakan tahun baru lebih awal, tapi juga menikmati keindahan lautnya yang mempesona. Dan setelah kita bahas nih negara yang paling awal merayakan tahun baru di setiap tahunnya, sekarang kita bahas negara yang paling akhir merayakan pergantian tahun di setiap tahunnya. Nah, negara yang aku maksud adalah Amerika Serikat di belahan bumi lain dari Karibati, tepatnya di Pulau Niue dan Samoa di area Howland Island dan Baker Island. Ketika waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 19.00 alias jam 7 pada tanggal 1 Januari, wilayah ini baru aja ngerayain tahun barunya. Artinya ya, kedua wilayah ini dan Indonesia memiliki jarak waktu hingga 19 jam. Dan yang pertama kita bahas yaitu Howland Island yang merupakan pulau yang dulunya disebut Ward Island. Howland juga adalah sebuah pulau atol yang nggak memiliki penghuni yang terletak di Samudra Pasifik bagian tengah sekitar 3.100 km sebelah barat dayanya Honolulu. Pulau ini kini dikelola oleh Dinas Perikanan dan Marga Satwa di bawah otoritas Departemen Dalam Negerinya Amerika Serikat. Nah, pulau seluas 1,84 km persegi ini beserta tanah seluas 129.000,8 km persegi yang tergenang air laut ditetapkan juga sebagai kawasan perlindungan Marga Satwa Nasional. Pulau ini ternyata pertama kali terlihat tuh di tahun 1822 oleh George Ward yang merupakan kapten kapal penangkap ikan paus Nantucket. Nah, akhirnya ya dia menamai pulau ini dengan Ward Island sesuai sama nama belakangnya dia. Tapi kemudian di tahun 1842 penangkap ikan paus Amerika lainnya mengunjungi pulau itu dan namanya diubah menjadi Howland Island. Amerika mengklaim Howland Island ini pada tahun 1857 bersama dengan Baker Island. Setelah kita bahas Howland Island, sekarang kita ke Baker Island. Nah, Baker Island atau Pulau Baker ini merupakan pulau yang sebelumnya tuh bernama New Nantucket Island atau PB Island. Nah, Pulau Baker ini ditemukan pada tahun 1818 oleh kapten kapal pemburu paus Ecuador Elisa Folger dari Nantucket, Massachusetts, Amerika Serikat dan diberi nama Nantucket baru atau New Nantucket. Nah, pada bulan Agustus tahun 1825, pulau ini nih ditemukan ulang oleh Kapten Obed Starbuck yang juga merupakan kapten kapal pemburu paus. Nah, itu tadi negara-negara yang pertama dan terakhir nih merayakan pergantian tahun di setiap tahunnya. Kalian udah tahu tentang ini atau justru baru tahu nih dari aku? Buat kalian yang baru tahu dari aku, gimana nih rasanya kalian tuh nambah pengetahuan baru? Nah, kalau kamu suka dan merasa seneng karena dapat ilmu pengetahuan baru dari aku, jangan lupa buat klik tombol like-nya ya. Dan terakhir, dadah!